Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlas niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dimudahkan, digampangkan, diringankan untuk belajar dan memahami ilmu agama. Jadi mantuk atau yang dipahami dari atau yang dijelaskan, yang tertulis dari hadis ini adalah bahwa tanda orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Adapun mafhumnya yang tidak tertulis di hadis itu tetapi dipahami dari hadis tersebut adalah bahwa orang yang tidak belajar ilmu agama, yang sulit, maksudnya dia tidak ada keinginan untuk belajar ilmu agama, maka orang ini berarti tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan jadwal, materi kita pada malam hari ini adalah mengenai mat. Jadi kita akan membahas mengenai mat, macam-macam mat dan juga pembagiannya. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwasanya mat ini secara bahasa artinya adalah az-ziyadah. Jadi mat secara bahasa itu maksudnya adalah az-ziyadah, tambahan. Adapun secara istilah itu adalah memanjangkan suara. Memanjangkan suara ketika ada salah satu dari huruf mat yang ada 3. Insya Allah akan kita sebutkan. Memanjangkan suara ketika terdapat salah satu dari huruf mat. Italatus sauti biharfin maddiyin min hurufil illah. Jadi memanjangkan suara ketika terdapat salah satu dari huruf mat. Dan huruf mat ini ada 3. Huruf mat ini ada 3. Yang pertama adalah alif. Jadi alif ini pasti sebelumnya itu adalah huruf yang berharokat apa? Fathah. Jadi alif itu pasti huruf sebelumnya adalah berharokat fathah, maka pasti dibaca panjang. Kemudian yang pertama ya, yang kedua adalah ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh atau berharokat fathah. Kemudian wawu sukun itu yang kedua. Yang ketiga wawu sukun dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah atau fathah. Jadi itu adalah 3 huruf mat. Ketika ada huruf itu maka seseorang dalam membaca Al-Quran harus memanjangkan suaranya. Jadi itu yang dimaksud dengan huruf mat. Kemudian secara garis besar mat ini terbagi menjadi 2. Mat ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya mat asli. Mat asli disebut juga dengan mat tabi'i, mat yang murni. Ya, tabi'i itu artinya murni. Mat asli, mat tabi'i.
Dan yang kedua adalah mad far'i. Jadi selain dari mad asli, selain dari mad tabi'i. Jadi kalau mad tabi'i ya berarti membaca panjang yang tidak digantungkan kepada sebab. Sebab ini banyak. Ada kalanya karena sebab hamzah, ada kalanya karena sebab sukun, ada kalanya karena sebab waqaf. Jadi enggak dikaitkan dengan sebab-sebab tersebut. Karena jika dikaitkan dengan sebab tersebut, itu bukan lagi mad asli, bukan lagi mad tabi'i, melainkan mad far'i. Melainkan mad far'i. Jadi kalau tidak dikaitkan dengan sebab tersebut, bukan nggak ada hamzah, nggak ada sukun, bukan dibaca waqaf, maka ketika membaca panjang seperti ini disebut dengan mad tabi'i. Dan ukuran panjangnya adalah seukuran satu alif atau dua ketukan. Seukuran satu alif atau dengan kata lain, dengan bahasa lain dua ketukan atau dua lipatan, satu dua, itu banyak seperti itu. Jadi jangan panjang-panjang kalau baca mad tabi'i itu, satu dua seperti itu. A'udzu a'udzu itu mad tabi'i. Billahi, lamnya juga sama. A'udzu billahi minasyaitoni. Syaitoni. Tonya juga sama. Jangan panjang-panjang. Harus stabil seperti itu. Setiap kali membaca seperti itu. Jangan ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Seperti itu ya. Jadi kalau memang pengen menerapkan tajwid secara benar-benar, maka ketentuannya seperti itu. Baiknya harus stabil. Dua ketukan atau satu alif. Itu maksud dari mad tabi'i. Ya. Kemudian mad far'i ini ya lawan dari mad tabi'i. Lawan dari mad tabi'i. Membaca panjang ketika ada sebab. Baik itu sebab sukun ataupun sebab hamzah ataupun sebab waqaf. Jadi kalau ada sebab-sebab itu maka ini dinamakan dengan mad far'i, mad cabang, bukan asli. Sudah tidak murni lagi, tapi karena ada unsur yang lain, karena disebabkan hamzah, karena disebabkan sukun, karena disebabkan waqaf. Dan panjangnya karena bukan tabi'i, maka lebih dari dua ketukan, lebih dari satu alif. Jadi banyak lebih dari itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kita perhatikan idza mad tabi'i, jaa. Di sini karena ada hamzah, disebabkan hamzah, maka bukan mad tabi'i lagi, melainkan mad far'i. Panjangnya berarti lebih dari dua harokat. Jadi itu penyebabnya ada tiga ya. Ada sebab hamzah, ada sebab sukun, dan ada juga sebab apa tadi waqaf. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang disebabkan hamzah. Ini karena kajiannya ngulang ya, ini murojaah. Kita nanti akan fokus di mad lazim. Mad lazim ini yang mungkin banyak orang yang sering lupa. Jadi kalau sebab hamzah itu ada tiga macam. Ada mad wajib muttasil, ya, ada mad jaiz munfasil, ada mad badal. Gampangnya begini. Jadi kalau mad wajib, mad jaiz, muttasil, munfasil, ini mad dulu baru setelahnya hamzah. Mad dulu, huruf mad dulu baru setelahnya hamzah. Jaa, ya ayyuha. Jadi mad dulu, huruf mad dulu, kemudian baru setelahnya hamzah. Kalau mad wajib, muttasil, ini dalam satu kata. Jaa, satu kata ini. Jaa, ini satu kata. Ja bukan di sini dua kata. Ja satu kata, kemudian a kata yang lain lagi, bukan. Nah, yang seperti ini namanya mad wajib muttasil. Pokoknya kalau ada satu kata, dalam satu kata bertemu mad dengan hamzah, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tapi kalau pisah, jadi madnya di akhir kalimat yang pertama, kata yang pertama, kemudian hamzahnya di awal kata yang kedua, maka yang seperti ini dinamakan dengan mad jaiz
munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzin. Ini. Ya ini satu kata. Kemudian ayyuha itu kata yang lain. Itu ya. Jadi yang seperti ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Atau contoh yang lain dalam surat Yasin misalnya innama amruhu. Nah ini innama mad di akhir kata. Amruhu itu sudah kata yang lain. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah ini panjangnya di sini lebih dari mad tabi'i. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mad badal. Kalau tadi mad dulu baru kemudian hamzah, maka mad badal ini kebalikannya, hamzah dulu baru kemudian mad. Hamzah dulu baru kemudian mad. Amanu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebenarnya ini mad termasuk mad apa? Mad far'i, tetapi kalau mad badal ini ada perbedaan pendapat dengan mad jaiz munfasil. Kita akan sebutkan cara baca panjangnya ya. Nah, cuman yang jelas tiga macam ini merupakan bagian dari mad far'i, bukan mad asli. Lah adapun sekarang yang mad wajib mutasil ini dibaca panjang berapa? Berapa harokat? Panjangnya ini 6 atau 5 harokat. Jadi harus dibaca panjang 6 atau 5 harokat. Idza jaa was-samaa'a banainaha waji'a yauma idzin bi jahannam waji'a. Nah, ini baik ya wawu ataupun alif ya, kalau ketemu hamzah dalam satu kalimat namanya mad apa tadi? Mad wajib mutasil. Maka di sini membacanya adalah 5 atau 6 harokat. Ya, jadi dibaca wajib dibaca panjang seperti itu. Dan di sini akan saya jelaskan, perlu kita pahami bahwasanya ketika dimaksud dengan wajib di sini, jadi di sini kan diistilahkan dengan istilah wajib. Wajib di sini itu bukan seperti wajib yang di ilmu fiqih, bukan. Kalau wajib di ilmu fiqih itu maksudnya adalah perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Kalau di sini enggak, bukan itu yang dimaksud. Bukan seperti itu. Jadi di sini bukan itu yang dimaksud. Ini hanya dari segi istilah saja. Artinya apa? Kalau seseorang membaca mad wajib mutasil tidak sampai 5 atau 6 harokat, bukan berarti berdosa dia. Selama dia masih membaca panjang, maksudnya masih ada panjangnya, bukan pendek, tidak ada panjangnya sama sekali. Selama seperti itu, walaupun tidak sampai 5 atau 6 harokat, maka dia tidak berdosa. Tetapi secara tajwid nggak dapat gitu aja. Jadi di sini ya harus kita pahami bahwasanya yang dimaksudkan dengan wajib di sini adalah wajib sinai. Jadi wajib dari segi bidang tajwid saja. Bukan maksudnya kalau nggak dibaca panjang 5 atau 6 harokat kemudian berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Jadi itu. Kalau mad wajib membacanya adalah 5 atau 6 harokat. Ketentuan bakunya atau pakemnya kayak gitu. Adapun mad jaiz ya, maka di sini ada dua pendapat. Di mad jaiz di sini ada dua pendapat. Makanya dinamakan dengan mad jaiz. Artinya apa? Boleh dibaca seperti mad wajib 5 atau 6 harokat. Boleh juga dibaca seperti mad tabi'i yang hanya 2 harokat. Jadi kayak tadi ya ayyuhalladzina amanu itu boleh dibaca panjang kayak gitu, boleh juga dibaca seperti mad tabi'i ya ayyuhalladzina amanu seperti itu. Itu karena mad jaiz. Jadi cara membacanya bisa dua wajah, bisa dengan seperti panjangnya mad wajib
Bisa juga seperti panjangnya mad tabi'i. Kita akan beri contoh yang lain ya. Bisa itu ada di halaman 46 ya. Halaman 46 di cetakan yang terbaru. Paling atas di situ anfusakum, kata anfusakum, kata berikutnya. Sudah beda kata ini. Mat ketemu hamzah. Namanya apa berarti mat? Jaiz munfasil. Maka di sini boleh dua versi panjang 5 atau 6 harokat, boleh 2 harokat saja, alias seperti mat tabi'i. Kemudian ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Bisa juga ya ayyuhan nas, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ini contohnya lengkap ya. Wawu sukun, kemudian alif, kemudian ya sukun. Contohnya sudah masing-masing satu. Kemudian contoh yang ketiga, fi anfusikum, versi pendek. Versi panjang, fi anfusikum. Di versi panjang seperti itu. Boleh dua. Kemudian di sini, karena yang kita kaji ini adalah kitab Tuhfatul Atfal, dan urutan penyajian permasalahan ini mengikuti bait yang di situ, dan di sini ada yang satu hukum dengan mad jaiz, maka di sini disebutkan sekalian oleh nazim atau pengarang rahimahullah. Beliau menyebutkan mad apa? Arid lis sukun. Makanya di situ disebutkan wa mislu dza in aradus sukunu waqfan kata alamuna nasta'in. Saya yakin, saya husnudzon ya kepada kalau santri, masya Allah, hakul yakin mereka rata-rata hafal. Tapi kalau jamaah saya husnudzon, yang di luar sana insya Allah sudah hafal ini, siap untuk ditasmi, siap untuk naik ke tingkat level yang lebih tinggi insya Allah. Jadi itu karena satu pembahasan, karena satu hukum, maka disebutkan di sini mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun ini sejatinya adalah mat tabi'i. Asalnya mat tabi'i. Tetapi di sini karena ada unsur lain, ada aspek lain, yaitu berhenti dibaca waqaf. Jadi berhenti di situ karena dibaca waqaf, maka di sini cara membacanya boleh dua. Boleh dibaca seperti awalnya, yaitu mat tabi'i, boleh dibaca versi panjang. Kalau versi pendek ya, misal di surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kayak gitu. Ar-Rahmanirrahim. Dua harokat. Tapi kalau versi panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena dibaca waqaf, maka cara bacanya seperti itu. Tapi harus konsisten, jangan gaduh-gaduh, jangan koktail, jangan es campur. Jadi kalau memang bacanya satu versi ya satu bacaan kayak gitu terus. Jangan pas kuat nafasnya panjang dibaca sepanjang-panjangnya, pas pendek menggos-menggos kemudian dibaca seperti matobi. Itu namanya nggak konsisten. Ketika membaca Al-Quran pada prakteknya itu harus istiqomah, harus konsisten. Sekali duduk sekali baca, bacanya harus sama. Matobi semua. Versi matobi, versi matobi'i semua. Kalau memang mau dibaca versi panjang ya versi panjang semua. Jadi kayak gitu. Itu mat arid lis sukun. Hukumnya sama dengan mat apa tadi? Mat jaiz. Kemudian mat badal ya. Ini sama juga. Tadi sudah kita sebutkan ketika ada ketika ada hamzah dulu baru kemudian mat. Bagaimana dengan mat badal ini? Kita sudah menyebutkan ya. Kalau mat wajib ini semuanya baca panjang. Imam Qurra baca panjang semua. Kemudian mat apa tadi? Jaiz munfasil ini ada dua versi, ada yang versi panjang, versi pendek. Mat arid lis sukun juga sama kayak gitu. Mat badal bagaimana, Ustaz? Kalau mat badal ini ya hukumnya pendek menurut
kebanyakan qurra mereka membaca pendek. Amanu ya ayyuhalladzina amanu imanan. Nah ini dibaca seperti mat tabi'i. Mereka mengungkapkannya dengan al-qasr. Qasr di sini maksudnya pendek, maksudnya di sini bukan tidak ada panjang sama sekali, tapi maksudnya adalah seukuran 2 harokat atau satu alif. Jadi di sini para imam qurra mereka mengatakan bahwasanya hukum dari mat badal di sini adalah dibaca qasr, dibaca 2 harokat seperti mat tabi'i. Kebanyakan seperti itu. Kecuali warosh. Di warosh ini sebenarnya perlu juga ya, ini penting juga harus kita jelaskan. Jadi dalam pembahasan mengenai ilmu tajwid itu biasanya para ulama menjelaskan mengenai imam-imam qurra. Jadi al-qurra, jadi imam ahli qiraah. Yang mutawatir itu ada 7. Kemudian yang 3 ini masih boleh dibaca, ini ahad. Kemudian selebihnya itu nggak dibaca. Selebihnya tidak dibaca. Jadi ada Nafi' al-Madani, kemudian ada Ibnu Katsir al-Makki. Kalau kita ini Asim al-Kufi. Rawinya siapa? Hafiz. Makanya kita riwayat yang kita baca ini riwayat Hafiz dari Imam Asim. Kita sebutkan bahwasanya mat badal ini dibaca qasr, dibaca 2 harokat. Dibaca 2 harokat. Semua qurra bacanya seperti itu, kecuali warosh. Warosh ini adalah salah satu dari rawinya Imam Nafi' al-Madani. Ya, warosh ini adalah rawi dari Imam Qori, namanya Imam Nafi' al-Madani. Kalau beliau maka ada 3 versi. Versi panjang, versi sedang, versi pendek. Versi panjang ya berarti seperti mat wajib tadi itu 6 harokat. Versi sedang ya berarti 3 atau 4 harokat. Versi pendek berarti 2 harokat seperti mat tabi'i. Bukan, maksudnya nggak ada mat sama sekali. Jadi itu ya. Kemudian yang dikaitkan dengan waqaf, ya dikaitkan dengan waqaf, ya itu bukan waqaf ya, dikaitkan dengan sukun. Kalau waqaf sudah tadi mata arti sukun itu waqaf, disebutkan waqaf. Yang sekarang dikaitkan dengan sukun. Tapi begini, kalau memang mau diperinci, sukun ini ada 2 macam. Ada sukun asli, ada sukun arid. Sukun asli ya memang dari sononya sukun gitu, nggak akan berubah. Tapi kalau sukun arid ini sukun yang disebabkan waqaf. Asalnya tidak sukun, tapi karena berhenti maka sukun. Kita kalau baca ayat Al-Quran, itu ujung ayat dari yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu kan tidak semuanya di sukun kan, tapi berharokat. Cuman karena kita baca berhenti di situ, maka disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau tulisannya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu kan tulisannya, tapi kalau membacanya disukun. Jadi sukun yang model kayak gini, sukun yang asalnya tidak sukun tapi dibaca sukun karena waqaf, namanya sukun arid. Sukun arid, sukun karena ada faktor lain. Adapun yang sukun yang satunya adalah sukun asli, ya sukun dari sananya. Jadi sekarang mat yang dikaitkan dengan sukun ini juga ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama matlin. Ada namanya matlin. Jadi matlin ini sudah kita sebutkan tadi, yaitu ketika ada wawu atau ya sukun, ya. Wawu atau ya sukun, jadi wawu sukun atau ya sukun, dan huruf sebelumnya ini berharokat fathah. Jadi kalau ada wawu atau ya sukun, kemudian wawu sukun atau ya sukun, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka di sini dinamakan dengan matlin. Dinamakan dengan matlin. Seperti itu. Berarti kalau seandainya wawu atau ya ini berharokat, jadi wawu berharokat atau ya berharokat, maka bukan dinamakan dengan mat, bukan huruf mat di sini. Nah di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya.
Ada yang mengatakan bahwasanya matlin ini boleh dibaca panjang. Ada juga yang mengatakan boleh dibaca sedang, ada juga yang mengatakan boleh dibaca pendek alias 2 harokat. Li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, was-sayf, was-sayf. Nah, ini perbedaan. Tapi yang penting ini saya ngasih penjelasan seperti ini bukan untuk satu bacaan kemudian dijajal semuanya, dicoba semuanya, bukan. Tapi itu harus konsisten. Seperti itu. Itu namanya matlin. Jadi mat farai yang disebabkan karena sukun itu ada 3 ya, matlin. Kemudian mat arid li sukun atau sama juga disebutkan oleh waqaf ini. Kemudian yang ketiga adalah mat lazim. Nah, ini yang akan kita bahas agak detail ini. Subhanallah, ini waktunya sudah usai sebenarnya, tapi tidak apa ya, kita bahas cepat. Kalau nggak selesai ya next time. Jadi mat lazim ini terbagi menjadi 2. Atau sebelumnya mat lazim itu apa sih? Mat lazim ini adalah ketika ada mat bertemu dengan sukun asli. Itu sudah, pokoknya mat lazim itu kayak gitu. Ketika ada mat bertemu dengan sukun asli, mau dibaca waqaf, dibaca wasol, sukunnya asli, nggak berubah dari sono. Itu namanya mat lazim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita perhatikan, do ini kan panjang kan, do, kemudian setelahnya ada lam sukun, ada lam tasydid di situ kan, lam sukun itu. Do waladdallin. Nah, ini dibaca 6 harokat. Atau contoh yang gampang, surat Yasin misalnya. Yasin. Kan itu setelah mat kan ada sukun kan? Yasin. Kan gitu kan bacanya. Sin. Kan si kemudian non sukun kan? Lah yang seperti ini namanya mat lazim. Jadi mat lazim itu apa? Mat lazim itu adalah ketika ada mat setelahnya sukun asli. Paham ya? Kalau di kalimat ya berarti kalimi, kalau di huruf berarti apa? Harfi. Sudah selesai gitu doang. Kalau ada tasydidnya, ada idghamnya berarti musaqqal, kalau nggak ada itu berarti mukhaffaf. Oh, alhamdulillah sudah selesai kajian kita. Gitu doang, sesimpel itu. Ya tinggal dihafal aja matanya sama contoh-contohnya. Jadi itu mat lazim kayak gitu. Mat lazim sekali lagi adalah ketika ada mat setelahnya sukun asli. Itu namanya mat lazim. Panjangnya 6 harokat. Panjangnya 6 harokat. Kalau dalam kalimat, dalam kata berarti namanya mat lazim kalimi, boleh kalimi, boleh kilmi. Ya. Kalau dalam huruf namanya harfi. Huruf yang 3 huruf kayak nun, qaf, shad, lam, mim. Itu kan 3 huruf semua kan bacanya. Nah, yang seperti itu namanya mat lazim harfi. Kalau ketemu tasydid ada idghamnya, ya berarti namanya apa? Musaqqal, pakai qaf, pakai sa, pakai qaf. Kalau nggak ada seperti itu, berarti namanya mukhaffaf. Contoh yang musaqqal tadi sudah kita sebutkan. Waladdallin. Alif lam mim. Mim ketemu mim lam mim sukun ketemu mim lagi itu kan tasydid kan. Nah, ini namanya berarti musaqqal. Kalau nggak ada seperti itu berarti namanya mukhaffaf. Nun, shad. Nah, yang seperti ini namanya mukhaffaf ya, namanya mukhaffaf. Jadi kalau tidak ada apa tasydidnya, nggak ada idghamnya, namanya mukhaffaf. Kita belum ngasih contoh yang kalimi yang mukhaffaf ya. Al-ana, al-ana,
Nah, ini namanya mukhaffaf. Karena nggak ada tasydid, nggak ada idgham di sini. Jadi mat lazim ada berapa kalau di total jenderal? Ada 4 ya. Ada 4 apa ada berapa? Lazim. Kita urut dari awal. Lazim harfi mustaqal harfi mukhaffaf, lazim kali mustaqal kalimi mukhaffaf. Jadi ada 4. Jadi 2 kali 2. Gimana bunyi baitnya? Walazimun. Gimana? Yang kompak dong. 1, 2, 3. Ewa. Cukup, sudah. Jadi itu, kalau orang hafal matan itu enak. Ini juga saya motivasi untuk jamaah yang di luar sana. Jangan cuma rajin-rajin ngaji online, tapi matanya nggak dihafal, nggak pernah dibuka, nggak pernah dimurojaah. Ya sudah. Ya sudah. Kita tahu sendiri ya, kalau orang nggak al-alim, para ulama mengatakan al-alim idza lam yuraji madza yahsul ma'ahu yansa. Al-alim, hadzal alim, orang yang sudah sampai kepada pangkat ulama, kalau nggak murojaah lupa. Jadi orang alim, seorang ulama, kalau dia nggak diulang-ulang, nggak dingajikan, nggak diulang-ulang, ya lupa. Manusia tepatnya lupa. Itu alim, apalagi kita yang jauh dari pangkat itu, ya, harus dimurojaah, dibaca terus, diistiqomahkan, dikonsisten, dimurojaah. Jadi jangan cuma ngaji hatam selesai kemudian diulang masih tanya lagi lah, ini subhanallah. Ya kita pengen ke level yang lebih tinggi, makanya dimurojaah, diajarkan. Kalau memang sudah dhobit, sudah mendapatkan legitimasi, pengakuan dari gurunya, oke, kamu sudah paham, sudah mantep, bisa kitab ini kamu ajarkan, kamu sudah mendapatkan izin untuk mengajarkan kitab ini, ya sudah diajarkan. Kalau enggak ya diulang-ulang terus sampai benar-benar paham. Seperti itu. Jadi ini kajian kita ya, insya Allah untuk berikutnya masih tetap tajwid ya. Kita akan ambil beberapa bagian dari kitab terjemah ini, cuman akan saya sajikan dengan penyajian yang lain, pengolahan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita ya karena sudah belajar tajwid ya, diterapkan itu belajarnya, tinggal ngajinya, tinggal prakteknya lebih banyak, cari guru-guru syahamah di daerah sekitar Anda yang mereka sudah talaki. Barakallahu fikum, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mau tanya mat lazimun fasil hukmi dan la tabariyah, mau dijelaskan apa ini? Baru dengar saya. Mat jaiz munfasil hukmi, mat jaiz munfasil seperti yang saya jelaskan tadi itu. Kemudian la tabariyah ini nggak ngerti saya maksudnya apa, baru dengar. Nggak tahu, Bu Pipit atau Mbak Pipit nggak tahu saya. Berikutnya segampang itu teman-teman. Atau bilang nggak tahu gimana, masa ngarang kita. Mbak Yuniati atau Bu Yuniati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau beli buku tajwid. Ya nanti bisa sama admin nanti. Baik, yang lain monggo. Kalau emang tidak ada yang bertanya, ya berarti paham. Tinggal ditasmi saja ini pertemuan berikutnya. Mungkin perlu 5 menit pertama tasmi itu boleh. Oke, sepertinya jelas. Alhamdulillah. Kita tutup dengan tahlil, dengan sholawat, dengan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.